kiat-kiat apa untuk kita itu tetap beristiqomah dalam berhijrah? Ya, insyaallah. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya ada beberapa hal yang kita mesti amalkan untuk keistiqomahan ini. Yang paling pertama, jangan tinggalkan Al-Quran. Istiqomah itu arti kata istiqomah maknanya tegak lurus. Tegak lurus. Bukankah Allah mengirimkan Al-Quran agar hamba-hambanya bisa pindah minaz-zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya, lalu dari kegelapan menuju cahaya pindah ke jalan yang lurus yang akan mempertemukan dengan Allah. Surah Ibrahim ayat 1 ayat 2. Allah turunkan Al-Quran untuk memindahkan manusia dari kegelapan menuju cahaya agar mereka punya jalan yang lurus yang akan mempertemukan dengan Tuhannya. Maka kalau mau istiqamah, tegak lurus, senantiasa ada di jalan Allah, Al-Quran tidak bisa ditinggal. Karena itu sudah rumusnya dari Allah. Bunda mau masak selat Solo, udah ada rumusnya, betul? Bumbunya, takarannya, betul? Nggak diikuti, jadi nggak selat Solonya? Nggak jadi. Dari Allah rumusnya sudah jelas, Quran. Maka Qurannya tidak boleh ditinggal. Dari mulai belajar membacanya, belajar huruf-hurufnya, merapikan tajwidnya, ikut tahsin, lebih tartil lagi membaca, menggali maknanya, duduk di majelis ilmu untuk dapat hikmahnya, berjuang mengamalkannya dalam sehari-hari, mendengarkan murotalnya, semua harus dilakukan. Kalau yang punya kendaraan masuk mobil Quran, jangan masuk mobil musik. Musik selang-seling aja sekali-kali, karena musik itu dia menghidupkan hawa nafsu. Tapi kalau Quran dia mengendalikan hawa nafsu. Jadi saya bukan bilang tidak boleh, tapi sekali-sekali gitu ya. Qurannya mesti lebih sering. Yang menghidupkan keimanan itu yang kita seringkan. Yang menghidupkan hawa nafsu selang-seling aja. Kalau lebih banyak yang kita dekati yang menghidupkan hawa nafsu, jadi hawa nafsu nanti susah dikendalikan, gitu ya. Jadi insya Allah untuk istiqamah jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, amal-amalan, amal salih. Umi Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai hamba-hambanya yang terus secara kontinu melakukan amal kebaikan walaupun sedikit, asal jangan ditinggal, daripada dia melakukan suatu kebaikan besar lalu dia melupakannya. Maka kalau mau diberikan keistiqomahan oleh Allah, kita lakukan kayak gini. Oh, di masjid ini seminggu 2 kali ada majelis, mari kita ikhtiarkan datang seminggu 2 kali. Siapapun pengisinya, siapapun yang hadir, kita ikhtiarkan seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Ini amalan yang sedikit tapi kontinu ya. Seminggu 2 kali hitungannya sedikit dong, karena seminggu kan ada 7 hari. Seminggu ada 7 hari, kalau datangnya 2, 5-nya enggak, berarti lebih banyak apa lebih dikit? Lebih sedikit. Berarti amalan yang sedikit tapi kita kontinukan, insya Allah Allah cinta kepada kita. Baca Quran, saya tuh anak banyak kesibukan ini, tiap hari baca Quran paling dapatnya 1 halaman, enggak apa-apa, asal jangan ditinggal. Jangan ditinggal, baca. Saya bisanya dapatnya 1-2 ayat, enggak apa-apa, asal jangan ditinggal. Terus tiap hari 2 ayat, terus. Allah cinta. Nanti Allah yang tambahkan kemampuannya kepada kita, karena kitanya menjaga konsistensi dalam kadar kemampuan kita. Yang ketiga, majelis ilmu tidak boleh ditinggal. Sebab dalam majelis ilmu Allah dudukan para malaikat Allah. Barang siapa yang berkumpul lalu kemudian mengingat Allah, membaca Al-Quran, maka Allah kirimkan malaikat untuk mengirimkan keberkahan kepada mereka. Ya. Kalau keberkahan menaungi kita, kemudian kita berdoa, malaikat mengaminkan, mudah-mudahan ijabah, kita dikasih istiqamah oleh Allah. Dan majelis ilmu tempatnya Allah memasukkan hikmah-hikmah pemahaman kepada kita tentang ilmunya Allah, maka disebut taman-taman surga. Nabi mengatakan taman surga di dunia adalah majelis ilmu, maka majelis ilmunya jangan ditinggal. Yang keempat, berkumpul dalam jamaah. Contoh sederhana saja karena waktu yang terbatas. Sekarang jamaah ada 300. Naudzubillah min dalik, nanti turun tangga ada satu yang kepleset, aduh mau jatuh. Yang 299 cuma sekedar ngelihat, ih jatuh, terus ditinggal atau berusaha nolong. Itu namanya jamaah, bersama-sama. Ada kekuatan. Maka kalau kita bersama-sama sering kumpul majelis taklim, askadina, rutin terus-menerus sama-sama ada di situ misalnya, maka ada satu yang lagi down, lagi jatuh, lagi
apa? Diuji imannya oleh syaitan. Insya Allah yang lain digerakkan Allah untuk menemani, untuk mendampingi. Ya, wal asri inna insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, Allah akan tolong insyaallah. Yang terakhir doa, ya, doa. Enggak ada cara lain, hanya doa yang bisa merubah takdir. Itu kata Nabi. Maka berdoa pakai prioritas, mintalah kepada Allah lebih dulu semua hal yang menyangkut keselamatan kita di akhirat. Minta surga, minta iman Islam ihsan, minta akhlak yang baik, minta jalan hijrah, minta dijaga hidayah, minta diberikan inayah, minta dikasih keistiqamahan, minta dibukakan pintu dakwah, pintu sedekah, pintu ibadah, minta yang baik-baik, yang kebaikan kita bagi akhirat. Insyaallah hal-hal ini mudah-mudahan akan mendatangkan ridha Allah untuk memasukkan istiqomah kepada kita. Karena pada akhirnya istiqomah juga adalah pemberian Allah kepada hambanya. Maka tadi yang saya sebutkan adalah ikhtiar kita, bagaikan itu proposal kita kepada Allah untuk meminta keistiqomahan. Gitu kira-kira ya.